Leluhur Nusantara itu animisme dinamisme. Serius, siapa yang pertama kali mutusin label itu dan atas dasar apa? Padahal mbah-mbah kita tidak pernah bilang, hari ini aku bangga jadi penganut animisme. Itu istilah buku, bukan pengakuan laku. Faktanya, animisme dinamisme itu label kolonial, bahasa antropologi Eropa untuk merapikan sesuatu yang mereka tidak pahami. Lebih gampang nyebut penyembah benda daripada ngaku kalau ada laku kesadaran yang halus, membumi, dan dalam. Leluhur Nusantara tidak menyembah batu, gunung, pohon, atau tembok kotak. Mereka ngurmati makna, bukan memuja benda. Gunung, simbol kesadaran tinggi. Pohon, siklus hidup. Air, kejernihan batin. Ritus, cara mengingat, bukan cara menyembah. Tapi semua itu kok diringkas jadi animisme. Praktis, rapi, dan cenderung merendahkan. Coba lihat falsafah Jawa yang sering kita dengar, tapi jarang dipahami. Yaitu, Sangkan Paran Dumadi, yaitu asal dan tujuan kesadaran. Manunggaling Kawula Gusti, yaitu penyatuan dengan Yang Maha Ada. Sedulur Papat Kalimo Pancar, yaitu struktur kesadaran diri. Sastro Jendro Hayuningrat, yaitu ilmu kehidupan, bukan mantra klinik. Ini bukan konsep primitif, ini metafisika tingkat tinggi. Cuma bahasanya simbolik, hanya bisa dicerna lewat laku batin, bukan dihafal sampai hatam. Aneh kan? Konsep Tuhan kok harus selalu di-frame dari ajaran asing, sementara kosmologi lokal yang sudah matang malah dicap belum bertuhan. Padahal justru karena laku Nusantara tidak kaku, agama luar bisa masuk, nyatu, tidak saling hapus. Masalah muncul saat simbol dibaca mentah, tanpa rasa dan nalar. Pertanyaannya, apa kami sedang menolak istilah animisme dinamisme? Tidak, saya tidak menolak istilah itu secara akademik. Saya hanya menolak cara istilah itu dipakai sebagai stigma, seolah leluhur Nusantara berhenti di tahap primitif. Dalam kajian antropologi, istilah itu alat baca ilmiah, bukan vonis moral. Masalahnya muncul kalau istilahnya hanya dipakai untuk merendahkan, bukan memahami. Lalu, bukankah semua peradaban dunia juga melewati fase animisme-dinamisme? Iya, dan justru itu poin pentingnya. Eropa kuno, animisme, lalu politeisme, lalu monoteisme. Timur Tengah, kosmologi alam, lalu simbol, lalu menjadi teologi. India, Veda, lalu Upanishad, lalu menjadi Vedanta. Cina, Tao, menjadi Konfusianisme, menjadi filsafat etika. Nusantara tidak berbeda, yang beda hanya cara kita menilainya hari ini. Lalu, apa yang saya maksud dengan laku kesadaran leluhur? Bahwa bagi leluhur, alam bukan objek sembahan, tapi cermin kesadaran. Gunung, air, angin, arah mata angin, sama dengan simbol kosmologis untuk membaca diri. Ini sejalan dengan banyak tradisi dunia. Makrokosmos, mikrokosmos. As above, so below. Fitrah dalam tasawuf, logos dalam filsafat Yunani. Bukan klinik, bukan pemujaan benda. Apakah ini berarti saya menolak agama mayoritas? Tidak sama sekali. Saya tidak sedang membandingkan mana yang benar. Saya hanya mengajak untuk tidak membaca masa lalu dengan kacamata superioritas zaman. Agama datang membawa bahasa baru. Leluhur sudah punya wadah kesadaran. Makanya di Nusantara, agama bisa menyatu, bukan saling hapus. Jadi apakah saya mengakui sejarah teologis dunia memang berawal dari animisme-dinamisme? Secara akademik iya, dan itu berlaku global, bukan hanya Nusantara. Tapi penting dipahami, yang awal bukan berarti rendah, yang awal bukan berarti bodoh. Ia tahap bahasa simbolik sebelum konsep abstrak muncul. Seperti bayi yang belajar lewat rasa sebelum belajar lewat kata. Kenapa istilah ini terasa sensitif di Nusantara? Karena sering dipakai sepihak. Animisme sama dengan kafir, dinamisme sama dengan sesat, leluhur sama dengan belum bertuhan. Padahal istilah itu produk kampus Eropa, bukan pengakuan batin leluhur. Dan ironisnya, banyak peradaban lain dihormati meski melewati fase yang sama. Jadi, posisi saya sebenarnya di mana?
di tengah, bukan untuk melawan agama, bukan untuk mengagungkan leluhur secara buta, tapi untuk mengembalikan keadilan. Baca sejarah bahwa spiritualitas manusia itu evolutif, dan tiap peradaban punya bahasanya sendiri. Lalu apa pesan penutup yang ingin saya sampaikan? Mungkin pertanyaannya bukan lagi, leluhur itu animisme atau bukan? Tapi apakah kita membaca masa lalu untuk memahami, atau untuk merasa paling benar hari ini?